Oke, dari keempat Injil yang kita kenal, Injil Markus itu kan yang paling pendek, ya, paling ringkas, paling to the point. Dan jujur aja, selama ratusan tahun, Injil ini yang paling sering diabaikan. Tapi, gimana kalau ternyata keringkasannya itu bukan kelemahan? Gimana kalau itu justru kunci buat ngebuka sebuah mahakarya teologis yang sengaja disembunyikan? Nah, di sini kita bakal coba buka misteri itu bareng-bareng. Dan pandangan ini tuh bukan kaleng-kaleng loh, ini bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Kenapa? Karena datangnya dari salah satu pemikir paling top dalam sejarah gereja, yaitu Santo Agustinus. Dia bilang begitu. Jadi ya selama itu Markus dianggap cuma catatan sampingan, semacam ringkasan, yang nggak terlalu penting dari Injil Matius yang dianggap jauh lebih lengkap. Coba deh bayangin, sebuah tulisan yang jadi inti iman dianggap cuma kayak rangkuman. Akibatnya, ya jelas para teolog dan sarjana jadi jarang banget melirik Injil ini buat cari makna yang dalam. Mereka ngelihatnya ya cuma sebagai daftar kejadian aja, bukan sebagai sebuah argumen teologis yang mendalam dan punya bobot. Nah, tapi kemudian di zaman modern muncul pertanyaan ini. Dan pertanyaan inilah yang mengubah segalanya. Para ahli mulai mikir, tunggu dulu. Mungkinkah Markus ini sengaja nyusun ceritanya dengan cara yang beda? Mungkinkah ada alasan teologis khusus di balik gayanya yang to the point dan serba cepat ini? Oke, bagian selanjutnya. Markus sang teolog, sebuah perspektif baru. Dan jawaban dari pertanyaan tadi itu, wow, seperti membuka sebuah pencerahan besar. Para ahli nggak lagi melihat Markus sebagai sekedar juru catat biasa. Mereka mulai melihatnya sebagai seorang penulis dan teolog yang jenius, yang punya agenda uniknya sendiri. Nah, untuk membedah ini semua, kita bakal dipandu sama sebuah karya yang luar biasa dari David Garland, judulnya A Theology of Mark's Gospel. Bisa dibilang buku ini bantu kita banget buat ngeliat gimana para ahli sekarang memahami Injil Markus, bukan lagi sebagai ringkasan, tapi sebagai sebuah karya teologis yang canggih. Jadi, para sarjana modern ini ngelihat Markus sebagai penulis yang lihai dengan gaya sastra yang kelihatannya sederhana. Mereka juga ngelihat karyanya sebagai semacam mozaik dari tradisi-tradisi yang udah ada sebelumnya. Teksnya ternyata menyajikan kebenaran teologis yang mendalam, dan narasinya itu disunting dengan cerdik dan saling nyambung. Kelihatan kan pergeserannya? Benar-benar 180 derajat. Dari yang tadinya dianggap simpel, sekarang kata-kata seperti lihai dan cerdik yang dipakai. Ini perubahan pemahaman yang luar biasa besar. Jadi, ini dia poin kuncinya. Markus itu nggak cuma nyatet sejarah, dia merangkai teologi lewat cerita. Artinya apa? Setiap adegan, setiap dialog, bahkan apa yang nggak dia katakan, itu semua adalah bagian dari sebuah argumen teologis besar yang lagi dia bangun. Dia itu seorang pendongeng ulung yang punya misi. Lanjut ya, misteri Yesus. Tunjukkan, jangan katakan. Jadi apa sih misi teologisnya Markus? Semuanya itu berpusat pada satu pertanyaan terbesar. Siapakah Yesus? Dan menurut Markus, jawabannya itu nggak kita temukan dalam daftar gelar-gelarnya, tapi dalam apa yang Yesus lakukan. Nah, Garland memperkenalkan kita pada konsep kunci ini. Dia menyebutnya kristologi yang diperankan. Gagasannya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Intinya, kalau kita mau ngerti siapa Yesus di Injil Markus, kita harus lebih fokus ke tindakan-tindakannya, bukan cuma gelar-gelarnya. Di sini, aksi itu jauh lebih penting daripada sekedar sebutan. Coba deh kita lihat kontrasnya. Di satu kolom, kita punya sebutan-sebutan buat Yesus. Mesias, anak Allah, anak manusia, Tuhan. Tapi di kolom satunya, kita lihat apa yang dia lakukan. Mengampuni dosa, memerintah badai, mengusir legiun setan, sampai membangkitkan orang mati. Gini deh, siapapun bisa aja kan ngaku-ngaku atau disebut Mesias. Tapi, siapa yang bisa ngampuni dosa? Siapa yang bisa nyuruh badai berhenti? Cuma Tuhan kan? Nah, inilah cara Markus bekerja. Dia nggak ngasih tahu kita kalau Yesus itu ilahi, dia nunjukin lewat tindakan-tindakan luar biasa ini. Tapi, disinilah letak inti misteri Markus. Dia menyajikan sebuah paradoks. Jadi, Yesus yang sama, yang punya kuasa luar biasa atas alam dan penyakit, dia juga yang diramalkan harus menderita dan mati. Ini kan aneh. Inilah paradoks yang bikin para muridnya bingung. Dan ini jadi pusat teologi Markus. Kekuatan ilahi yang sejati justru dinyatakan lewat penderitaan. Kita lanjut ke bagian berikutnya, jalan kemuridan. Cermin bagi pembaca. Ternyata paradoks ini nggak cuma buat Yesus loh, tapi juga buat para pengikutnya. Kenapa? Karena cara Markus menggambarkan para murid itu sama pentingnya secara teologis dengan cara ia menggambarkan Yesus.
Ini pertanyaan yang mungkin sering muncul pas kita baca Injil Markus. Kenapa sih para murid di sini kok digambarkan terus-terusan gagal dan salah paham? Mereka kelihatan lambat, kadang egois, penakut. Mereka udah lihat semua mukjizat itu, tapi kok ya tetap nggak ngeh juga. Kenapa Markus melukiskan pahlawan-pahlawan iman ini dengan cara yang jujur aja kurang oke? Jawabannya, menurut Garland ternyata dalam banget. Kegagalan mereka itu bukan cuma sekedar catatan sejarah. Ini adalah pelajaran teologis buat kita semua. Para murid itu pada dasarnya adalah cermin bagi kita para pembaca. Semua perjuangan, keraguan, dan kegagalan mereka itu sengaja dirancang untuk mencerminkan perjuangan kita sendiri dalam mengikuti Yesus. Markus ingin kita bercermin pada mereka. Dan ini dia alasannya kenapa mereka, dan mungkin juga kita, seringkali gagal. Karena jalan yang dituntut Yesus itu nggak mudah sama sekali. Syarat-syaratnya tuh jelas. Langkah pertama, menyangkal diri sendiri. Langkah kedua, memikul salib. Dan langkah ketiga, mengikuti Dia. Ini kan sebuah jalan penyangkalan diri total, siap untuk menderita dan menuntut kesetiaan mutlak. Kegagalan para murid itu justru jadi penegas betapa radikal dan sulitnya panggilan untuk mengikuti Yesus. Nah, ini semua membawa kita ke misteri terbesar dari Injil Markus. Sesuatu yang udah jadi teka-teki buat para pembaca selama 2000 tahun. Akhir ceritanya yang super membingungkan. Jadi, ceritanya berakhir persis di sini. Para wanita di kubur yang kosong itu lari dalam diam. Sebab mereka takut. Itu dia, ayat terakhirnya, Markus 16 ayat 8. Coba bayangin, setelah semua drama, penyaliban, lalu keajaiban kubur yang kosong, kata-kata penutupnya adalah ketakutan dan keheningan. Mereka dapat kabar baik, tapi mereka nggak ngasih tahu siapa-siapa. Mereka malah lari ketakutan. Hah? Cuma itu? Kenapa sebuah cerita kabar baik diakhiri dengan rasa takut dan diam? Ini pertanyaan yang wajar banget kan? Rasanya tuh anti klimaks banget. Nggak ada penampakan Yesus yang wah, nggak ada perintah agung, cuma ada rasa takut. Apa Markus kehabisan tinta pas nulis? Atau jangan-jangan memang ada maksud lain di sini? Dan disinilah jawaban yang luar biasa dari Garland. Kubur yang kosong bukanlah akhir dari Injil, melainkan hanya permulaan. Maksudnya apa? Akhir yang tiba-tiba itu ternyata disengaja. Markus nggak menyelesaikan ceritanya karena cerita itu memang belum selesai. Dengan berakhir pada keheningan para wanita, Markus seolah-olah menyerahkan tongkat estafet kepada Anda, sang pembaca. Pertanyaannya jadi berbalik. Bukan lagi apa yang akan dilakukan para wanita itu, tapi apa yang akan kamu lakukan dengan kabar tentang kubur yang kosong ini. Jadi, Injil ini nggak benar-benar berakhir di ayat 8. Ia berlanjut dalam kehidupan setiap orang yang membacanya. Ini bukan sebuah kesimpulan, ini adalah sebuah tantangan.